Lanjut Ade nih. Ya Ustadz, sebelumnya Ana izin karena sedang di luar, wifi-nya kurang bagus jadi cari wifi di luar. Jadi dan kameranya mungkin nggak jernih. Jadi izin kalau misalnya off cam, jadi kayak suara. Baik, kali ini izin Bapak Dr. Muhammad Azib LCMA, saya Denis Tiadi dengan Ustadz Ansori Daulay akan mempresentasikan manajemen directing dan coordinating atau jiwa tansik dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Di mana kalau kita melihat itu directing dan coordinating itu masuk bagian manajemen dalam hal actuating. Jadi pembahasan itu kita akan membahas materi kali ini itu tentang actuating, di mana di dalamnya ada directing dan coordinating. Mungkin selanjutnya kepada Ustadz Ansori untuk menjelaskan. Baik. Waktu yang tepat kami persilahkan. Ya, baik Ustaz. Jazakallah. Al-Quran dan hadis ya berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia agar dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Untuk memperoleh petunjuk ini, diperlukan pengkajian mendalam terhadap Al-Quran sehingga umat Islam dapat mengambil manfaat sepenuhnya dari kandungannya. Dan juga Al-Quran dan hadis membahas berbagai masalah, termasuk yang telah, sedang, atau akan terjadi, mencakup semua aspek kehidupan manusia dan alam semesta, termasuk manajemen itu sendiri. Lanjut, Sen. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, berorganisasi, bermasyarakat, dan bernegara, manajemen menjadi elemen penting untuk mencapai tujuan bersama. Ya, yang mana kita sampaikan kemarin, yang mana manajemen itu ya tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Kemudian pendidikan sebagai salah satu faktor vital dalam kehidupan manusia. Perlu dikelola dengan baik. Pendidikan yang efektif menjadi tolak ukur kemajuan satu bangsa atau negara, termasuk dalam Islam. Next. Nah, kemudian manajemen itu tidak terlepas dari 4 komponen. Komponen utama yaitu POAC, ya, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Nah, di sini insya Allah nanti kita akan fokus ke nomor 3. Keempat komponen ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, namun pemahaman manusia terhadap Al-Quran bergantung pada kemampuan akalnya. Dan apapun yang bergantung pada akal tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, pembahasan ini berfokus pada salah satu fungsi manajemen, yaitu pelaksanaan actuating dalam perspektif Al-Quran dan hadis, serta implementasinya dalam pendidikan. Nah, di sini materi yang kami ambil yaitu penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan yang bergantung pada pengumpulan informasi dari berbagai literatur, buku, jurnal, artikel, tesis, dan sumber elektronik. Baik. Nah, kemudian rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama, apa definisi dari actuating itu? Kemudian directing dan coordinating, dan bagaimana pengertiannya dalam konteks manajemen modern. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep actuating, directing, dan coordinating dijelaskan dalam dan dipahami berdasarkan perspektif Al-Quran dan hadis, serta bagaimana ajaran Islam memandang penerapan konsep ini dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, bagaimana implementasi actuating diterapkan secara nyata dalam dunia pendidikan, serta dampak dari manfaat yang dapat dihasilkan dari penerapan tersebut.
Nah, di sini kami awali dengan pengertian actuating. Nah, actuating merupakan elemen penting dalam proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa istilah yang termasuk dalam fungsi ini adalah directing dan coordinating. Yang mana directing ini itu sendiri adalah pengarahan, ya. Yang mana fungsi manajemen yang berfokus pada upaya untuk memberikan arahan, motivasi, dan kepemimpinan kepada anggota tim agar mereka dapat bekerja dengan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengarahan melibatkan komunikasi, motivasi, dan pengembangan potensi sumber daya manusia. Sementara coordinating ataupun koordinasi adalah proses pengaturan agar berbagai bagian dari organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Koordinasi memastikan agar semua elemen dalam organisasi saling mendukung dan tidak terjadi tumpang tindih atau konflik dalam pelaksanaan tugas. Nah, di sini kami ambil dari menurut Terry, ya, bahwasanya actuating ataupun pergerakan itu adalah didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk memastikan seluruh anggota kelompok bersedia bekerja sama dengan penuh keikhlasan dan antusiasme guna mencapai tujuan yang telah direncanakan dan diorganisir. Kemudian menurut Kohn dan Donnell juga menggambarkan bahwasanya actuating sebagai bentuk pengarahan yang mengacu pada hubungan antara aspek-aspek individu dan dalam konteks pengaturan bawahan. Hal ini bertujuan agar mereka memahami pembagian kerja yang efektif demi pencapaian tujuan yang jelas. Ya, pengarahan ini dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, dan mengatur kegiatan yang telah ditugaskan, baik dengan pendekatan persuasif ataupun bujukan maupun instruktif, tergantung pada efektivitas materi tersebut. Nah, dalam organisasi, ya, actuating juga diartikan sebagai keseluruhan proses yang memotivasi bawahan agar mereka bersedia bekerja dengan kesungguhan demi mencapai tujuan organisasi. Fungsi ini memiliki peran krusial, ya, dalam mewujudkan semua sasaran organisasi. Proses actuating melibatkan pemberian perintah, arahan, pedoman, serta nasihat dan juga keterampilan komunikasi. Actuating merupakan inti dari manajemen yang menggerakkan komponen organisasi untuk meraih hasil. Ya, leading atau kepemimpinan adalah esensi dari fungsi actuating. Nah, secara keseluruhan, actuating adalah salah satu fungsi manajemen yang berperan dalam merealisasikan rencana dan pengorganisasian. Fungsi ini melibatkan upaya untuk menggerakkan dan mengerahkan tenaga kerja, serta mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia agar pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian actuating menurut Al-Quran dan Hadis, ya, di surat Ali Imran ayat 104, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, ayat ini menjelaskan, ya, kelanjutan dari ayat sebelumnya, mendorong umat Islam untuk teguh dalam memeluk agama Allah dengan cara mengajak pada kebajikan, memerintahkan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Ya. Dalam ayat ini terdapat 2 poin penting yang perlu digarisbawahi terkait ayat ini. Yang pertama adalah nilai-nilai Islam harus disampaikan dengan cara persuasif, tanpa paksaan, dalam bentuk ajakan yang baik. Kemudian
poin yang kedua adalah al-ma'ruf sebagai kesepakatan umum masyarakat layak diperintahkan dan al-ma'ruf harus dicegah. Kemudian ayat yang kedua yaitu di surat Al-Kahfi ayat 2, qayyiman liyunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Yang mana artinya dia juga menjadikannya kitab yang lurus agar dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Di dalam ayat ini ya memuat beberapa kata kunci dalam actuating yaitu qayyiman, kemudian yunziro dan juga yubashiru. Memberikan bimbingan merupakan peran utama seorang pemimpin dalam menciptakan kerjasama tim demi mencapai tujuan organisasi. Selain itu, ya, seorang pemimpin tidak boleh melupakan untuk memberikan apresiasi juga atas keberhasilan serta peringatan akan risiko kegagalan jika tidak menjalankan rencana dengan baik. Hal ini merupakan petunjuk dalam pelaksanaan actuating yang tercantum dalam Al-Quran sebagai bagian dari manajemen. Sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, para mufassir ya, memiliki beragam pendapat mengenai asbabun nuzul ayat ini. Menurut Al-Wahidi, ayat ini diturunkan setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabat yang gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud. Termasuk diantaranya Hamzah, paman Rasulullah SAW. Sementara itu, Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Mekah sebagai perintah untuk Rasulullah SAW agar melakukan gencatan senjata dengan kaum Quraisy. Namun Ibnu Katsir tidak mengaitkan ayat ini dengan riwayat sebab tertentu. Meski demikian, ayat ini tetap berlaku secara umum untuk semua sasaran dakwah, baik muslim maupun non-muslim, dan tidak terbatas pada peristiwa khusus sebab turunnya ayat tersebut. Maka dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya tentang cara berdakwah dan sikap umat umat Islam terhadap non-muslim. Ayat ini juga menjadi dasar bagi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yaitu dengan langkah-langkah utama berupa kebijaksanaan, nasihat yang menggerakkan hati, dan diskusi yang dilakukan dengan cara terbaik. Tafsir Al-Qurtubi menegaskan bahwa dakwah kepada agama Allah dan syariatnya harus dilakukan dengan kelembutan, tanpa kekerasan atau kekejaman. Dakwah ini akan berlanjut hingga hari kiamat. Nah, kemudian konsep directing dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana directing atau pengarahan dalam manajemen membutuhkan kepemimpinan yang efektif dalam perspektif Islam. Seorang pemimpin atau manajer harus memiliki kualitas-kualitas tertentu, ya seperti kebijaksanaan, keadilan, dan keteladanan. Al-Quran dan Hadis memberikan petunjuk mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan yang bisa diterapkan dalam fungsi directing. Yang mana yang pertama adalah kepemimpinan yang bijaksana. Ya. Kepemimpinan yang bijaksana, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nahl ayat 90, Inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memerintahkan untuk berbuat adil, ihsan, dan menegakkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi acuan dalam memberikan arahan dengan keadilan dan kebaikan. Kemudian yang kedua, memberikan teladan yang baik.
sebagaimana Rasulullah adalah teladan yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik. Kemudian juga motivasi dan pemberdayaan. Nah, kemudian konsep koordinasi dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Koordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen, karena melibatkan kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam Islam, koordinasi di antara umat manusia dan sesama anggota organisasi adalah bagian dari prinsip ukhuwah ataupun persaudaraan dan tolong-menolong. Yang pertama adalah kerjasama dan persatuan. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan bermusuhan. Kemudian yang kedua adalah keteraturan dalam bekerja. Ini juga sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Ya, dari kalimat shaffa yaitu teratur, ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seperti bangunan yang tersusun kokoh. Kemudian yang ketiga adalah menghindari perpecahan. Jadi harus bersatu. Ya, tidak boleh berpecah sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada jalan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Ahdeni, dipersilakan. Izin Pak Doktor dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada Ustaz Ansori Daula yang sudah memberikan presentasi actuating dalam perspektif Al-Quran, dan kali ini saya akan melanjutkan actuating ya, dalam hal ini directing dan coordinating dalam perspektif hadis gitu kan. Sebagaimana yang kalau kita lihat bersama di dalam hadis Bukhari nomor 2313, di mana artinya ya, perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang-orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok yang berlayar dengan sebuah kapal. Lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu, bila mereka cari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas. Seraya berkata, seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami, sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami. Rasulullah juga menjelaskan, bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu, maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka, maka mereka akan selamat semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Actuating yang terkandung di dalam hadis tadi, Bapak Ibu sekalian, adalah pentingnya saling menghormati, mengingatkan satu sama lain dalam menjalankan tugas agar pelaksanaan berjalan dengan efektif dan efisien. Setiap peran dalam organisasi ataupun kelompok itu mempunyai peran yang sangat penting gitu. Tidak hanya melulu di pimpinan, kadang staf saja mempunyai peran yang penting. Dan komponen-komponen yang saling mempengaruhi demi pencapaian tujuan mereka. Jadi ibaratkan sebuah rantai, kalau rantainya itu putus, maka semuanya akan kacau balau. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Dalam hadis Muslim, Sahih Muslim ya, nomor 4685. Di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi, bagikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang masa sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga. Tidak bisa tidur atau merasakan sakit ya, kalau demam dan panas ya, turut merasakan sakitnya. Kalau kita melihat sekarang mungkin berbeda dari tema, tapi kalau kita ingin melihat contoh dari hadis ini, sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, kepedihan mereka yang mereka rasakan, kesusahan yang mereka dapatkan, tentu kita juga merasakan. Seperti itulah perumpamaan kita seorang mukmin, yang dimana ketika mukmin lain di belahan negeri sana merasakan
bombardirnya peperangan, kesusahan dan kesulitan, kita juga merasakan hal yang sama seperti itu. Nah, dalam konteks ini ya, dalam hal actuating melibatkan aktivitas tim yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan bersama. Karena apa? Karena proses actuating ini tadi kalau sorry bilang intinya memang benar. Core dari dalam sebuah manajemen adalah actuating, di mana ada pengarahan, ada koordinasi di dalamnya. Nah, apabila terjadi kegagalan pada satu bagian tim, hal ini bisa berdampak pada keseluruhan tim. Kemudian tanggung jawab seorang pemimpin adalah memberikan arahan, memberikan motivasi dan bimbingan dengan kasih sayang dan kepeduliannya. Sementara setiap anggota tim memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan yang besar yang sudah diterapkan sesuai tugas pokok fungsi masing-masing atau tupoksi. Kemudian eh, lanjut di hadis riwayat Muslim lagi, Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda berkaitan tentang actuating, seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, tungganganku atau kendaraanku dalam hal ini tidak bisa digunakan lagi. Bawalah aku dengan kendaraanmu. Rasulullah. Rasulullah menjawab, saya tidak memiliki tunggangan atau kendaraan. Kemudian ada seorang laki-laki datang menyahut ya dan berkata, ya Rasulullah, saya akan menunjukkan kepada orang yang bisa membawa atau mengangkutnya. Rasulullah pun berkata, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka ia mendapat pahala sama seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan bahwa keutamaan dalam memberikan arahan menuju kebaikan, membantu sesama, serta menyampaikan ilmu, itu tuh merupakan hal yang penting. Orang-orang yang menunjukkan jalan kebaikan akan mendapatkan pahala yang setara dengan orang-orang yang melaksanakan kebaikan itu. Meskipun kadar pahalanya mungkin berbeda, kata Abu Zakaria An-Nawawi. Kemudian sebagian ulama menyampaikan bahwasanya pahala tersebut tidak berlipat ganda. Namun Imam Al-Qurtubi ya berpendapat bahwa pahala ini setara dalam hal jumlah dan kelipatannya. Karena pahala dari amal perbuatan adalah anugerah dari Allah, terlebih jika niatnya benar. Dalam sebuah organisasi, Bapak Ibu, perlu ada orang yang berperan untuk memberikan arahan menuju kebaikan. Orang-orang yang mengarahkan kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang melaksanakan. Nah, hadis ini yang memotivasi kita untuk saling memberikan arahan dan dorongan dalam melakukan kebaikan. Kemudian implementasi Bapak Ibu, actuating dalam pendidikan. Manajemen pendidikan melibatkan pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan, termasuk tenaga kependidikan, peserta didik, kemudian ada kurikulum, pendanaan, serta sarana-prasarana untuk mencapai tujuan dari visi misi yang sudah kita terapkan. Kemudian fungsi actuating ini merupakan elemen penting dalam proses organisasi ataupun kelompok yang meliputi kegiatan directing, commanding, leading, dan coordinating. Jadi proses ini bertujuan untuk motivasi anggota menyadari esensi pekerjaan mereka dalam mencapai tujuan organisasi, disertai motivasi, arahan, dan bimbingan agar mereka bekerja dengan tekun dan penuh semangat. Dan dalam actuating ini, kalau kita lihat, saya ingin merujuk ke skripsi saya kemarin, penelitiannya berupa OCB, yaitu Organizational Citizenship Behavior, di mana ketika seseorang melakukan pekerjaan dan aktivitasnya, mereka itu juga melakukan aktivitas di luar pekerjaannya. Dalam hal ini juga bermaksud untuk memotivasi orang-orang yang mungkin lagi mumet kerjaannya, lagi sulit. Nah, fungsi kita menjalankan actuating selaku orang yang menjalankan aktivitas pekerjaan itu memberikan motivasi atau tak melibatkan diri kita untuk meringankan pekerjaan mereka. Walaupun yang kita bantu itu bukan merupakan apa namanya tugas kita atau tanggung jawab kita. Karena merujuk pada hadis Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kita memiliki kesimpulan Bapak Ibu bahwasanya actuating
merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mewujudkan hasil dari perencanaan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, yang sudah kita organisasikan sebelumnya, melalui upaya menggerakkan dan mengarahkan tenaga kerja, serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia demi melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian Al-Quran dan Al-Sunnah juga memberikan panduan kepada umat ya mengenai aspek-aspek yang perlu dilakukan dan diperhatikan dalam menggerakkan anggota di suatu lembaga ataupun organisasi, termasuk dalam memimpin, membimbing, mengarahkan, kemudian mengapresiasi dan melibatkan dan saling mengingatkan satu sama lain saat terjadi kesalahan. Penerapan actuating sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran dan hadis sangat penting dalam manajemen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam hal ini, peran manajer ya atau calon manajer atau kepala sekolah bahkan rumah tangga ya menjadi sangat nyata, yaitu dengan memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan koreksi serta memberikan kesempatan kepada seluruh elemen untuk terlibat agar sama-sama nih tujuan yang udah kita rencanakan melalui visi misi itu bisa tercapai. Kemudian directing dan coordinating adalah dua fungsi yang dimana dalam manajemen tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis dan strategis, tetapi juga membutuhkan nilai moral dan etika yang lebih tinggi. Dalam perspektif Islam, Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk yang sangat relevan tentang sebagaimana seorang pemimpin harus menggerakkan anggotanya menjadi dengan bijaksana, adil, dan penuh kebijaksanaan. Kemudian selain itu koordinasi yang baik antar individu juga dalam sebuah organisasi harus didasari pada prinsip tolong menolong gitu kan dalam kebaikan dan kerjasama yang harmonis. Mengimplementasi nilai-nilai Islam dalam manajemen dapat menciptakan organisasi yang jauh lebih efektif, produktif dan harmonis. Selain itu, para pemimpin dan manajemen diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aspek organisasi. Nah, di dalam menerapkan implementasi ini, tentu di dalamnya juga yang paling penting adalah memanusiakan manusia. Walaupun kita menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing, bagi seorang pemimpin yang paling penting adalah memanusiakan manusia kepada tiap-tiap anggota yang bekerja di bawahnya. Nah, demikian dari kami, dari Ustadz Muhammad Aswaridoleh dan Denis Setiadi. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan saya di sini. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu, kami persilakan. Kami tutup dulu presentasi ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mobil sendiri. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin menanggapi yang kami presentasikan, ataupun ada saran dari Bapak Ibu semuanya, kami persilahkan. Ya, ini ada satu penanya, ada dua ya. Ya, kita cukupkan dua orang dulu ya. Yang pertama, Ustadz Khairul Arifin. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Tafadhal ya Ustadz. Terima kasih Bapak materi yang disediakan dosen pengampu kita pada hari ini, Dr. Muhammad Lazim. Kemudian ada beberapa hal yang akan kami pertanyakan. Di sini tadi kami agak menarik melihat rumusan masalah yang ketiga, bagaimana implementasi actuating diterapkan secara nyata dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan. Yang namanya organisasi itu kan ada namanya ada kawan kita itu yang bawahan kita itu misalkan ada yang namanya junioritas, ada yang namanya senioritas. Kemudian kita yang sebagai junioritas ini dijadikan sebagai pimpinan misalkan. Tapi yang kami ketahui itu yang namanya kalau ada namanya junioritas dan senioritas dalam sebuah lembaga itu tidak akan berjalan lancar namanya sebuah organisasi itu. Kemudian pertanyaan kami ini, bagaimana langkah kita yang efektif lah bisa dikatakan begitu agar actuating ini bisa diterapkan dalam satu lembaga
yang di mana lembaga itu dipimpin oleh namanya junioritas itu. Itu saja Pak Bapak materi. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu ada lagi? Ada Bu Dendang. Oh, silakan Bu Dendang. Bu Dendang silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama kita hormati Bapak dosen Ustadz Lazim dan pemateri yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi sebuah keberkahan. Pertanyaan saya adalah berbicara tentang actuating, yaitu tentang pengarahan ya. Ini menarik sekali karena ini keterampilan komunikasi dari seorang pemimpin ini kan memegang peran yang cukup penting di sini. Kita tahu bahwasanya ketika kita berada di tengah-tengah dunia pekerjaan itu sangat heterogen sekali. Para teman-teman kita ini berbeda dengan kita latar belakangnya, budayanya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran seorang pemimpin di situ dalam membuka gap yang ada di tengah-tengah anggota organisasinya ini agar fungsi dari actuating itu sendiri dapat terlaksanakan, jadi tujuan organisasinya lebih mudah dicapai. Begitu mungkin cukup jelas ya pemateri pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut satu penanya lagi ya. Ibu Ismiati, kepada Ibu Ismiati disilakan. Halo Ustaz. Ya Bu, jelas Bu. Saya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kalau tadi terkait dengan, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan tentang konsep memanusiakan manusia ya. Jadi kan dalam actuating ini kan menggerakkan manusia yang kalau dalam khusus dalam pembahasan kali ini kan tentang tauzid ya, tanfis ya. Nah, kadang-kadang dalam kebijakan manajemen ya, misalnya dari sisi pimpinan itu kan ingin memperlakukan semuanya sesuai dengan kapasitasnya. Nah, tapi kadang-kadang tidak ditangkap dari sisi, dalam hal ini mungkin dari sisi bawahan gitu ya, bahwa yang jadi penugasan itu adalah berdasarkan apa yang sudah dilihat dari pimpinan terhadap bawahannya. Nah, ini kan perlu jembatan ya antara pimpinan dengan yang dipimpin, karena kita berbicara tentang kepemimpinan, tentang pendidikan Islam, maka ini kan perlu ada semacam kalau saya ingin mendapatkan masukan itu tentang bagaimana membina hubungan ini agar kemudian tidak terjadi semacam tidak nyambungnya rasa gitu ya. Dari sisi pimpinan mungkin ingin memanusiakan bawahannya dengan berbagai macam upaya, termasuk mungkin upaya-upaya untuk menempatkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bawahannya, kemudian mencarikan sumber-sumber pemasukan keuangan sehingga mungkin bisa memberikan gaji yang pantas. Tapi jika dibandingkan dengan misalnya ada upaya mungkin membandingkan dengan yang lain, mungkin lembaga kita masih kurang gitu. Nah, mungkin dalam actuating ini mungkin saya perlu mendapatkan masukan baik dari pemakalah maupun dari Pak Dr. Lazim selaku pengampu mata kuliah ini, bagaimana membangun hubungan harmonis antara pimpinan dengan yang dipimpin dalam lembaga ini, sehingga proses tauji dan tanfis itu bisa berjalan dengan baik berdasarkan mungkin perasaan sama-sama masing-masing menjalankan amanah sesuai dengan tupoksinya. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan untuk 3 orang penanya ya. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi, kalau nggak salah pertanyaannya bagaimana langkah ya di dalam implementasi activating itu ya dalam organisasi ada istilah junioritas dan senioritas ya. Ya, bagaimana langkah yang efektif untuk menerapkan activating dalam masalah tersebut? Ya, Andeni, Ya Ustadz, izin mencoba menjawab ya, jikalau nanti ada apa namanya ada yang salah tolong diperbaiki. Dan minta maaf juga sekali lagi kondisi tempatnya memang tidak kondusif karena memang sedang mencari wifi dari tadi. Ya di sini tebak ya tadi. Jadi kalau berbicara tentang junioritas dan senioritas, dilihat dulu dari faktor mananya. Apakah dari faktor usia atau masa kerja? Karena bisa jadi dia umurnya masih belia atau di bawah kita misalnya. Tapi dari segi pengalaman atau masa kerja yang mereka dapatin, itu mungkin jam terbangnya lebih tinggi. Atau sebaliknya, jam terbangnya mungkin belum atau baru memulai, tapi usianya sudah apa namanya sudah apa namanya Senior. sudah senior. Jadi yang kita lihat yang dari sisi ya atau dari segi masa kerja. Tapi kalau yang saya tanggapi adalah dari masa kerja sepertinya bahwa dalam proses masa kerja umur itu tidak menjadi tolak ukur dalam kesuksesan keberhasilan sebuah organisasi. Kenapa? Karena kalau bisa kita lihat contoh hari ini bahwasannya Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada usia yang sangat belia, yang dimana kalau kita bandingkan hari ini itu berbeda jauh sekali dengan kondisi anak muda zaman sekarang gitu kan, dimana kualitasnya itu sedikit berbeda. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa terlepas nih, katanya tadi kalau misalnya ada senioritas dan junioritas adalah peran pemimpin. Jadi pemimpin ini kita ngelihat dulu tujuan dari sebuah organisasi ini kita mau bawa arah kemana. Jangan sampai ada hal-hal faktor X hanya gara-gara dia mungkin apa ya, oh butuh bantuan kita karena umurnya mungkin sudah senior, jadi mau nggak mau kita harus masukkan. Padahal dalam konteks organisasi sebenarnya yang dibutuhkan dalam hal ini adalah jam terbang atau jam kerja seperti itu. Dan kita bisa lihat bandingkan kalau di kasus-kasus yang lain di mana kalau sempat heboh itu di Twitter ataupun Instagram pada saat kemarin ya, di mana ada anak lulusan UI membandingkan mereka yang baru fresh graduate dengan bapak-bapak yang tamatan STM. Mereka sama-sama lamar di pekerjaan yang sama, cuman yang diterima bapak-bapak yang lulusan STM. Kenapa yang diterima bapak-bapak lulusan STM? Ya karena dia udah berpengalaman lebih kurang 35 tahun dibandingkan anak-anak mungkin yang curhat ya di sosial media itu, saya lulusan UI loh, sedangkan bapak itu hanya lulusan STM. Kenapa bapak itu yang diterima gitu kan? Padahal kan secara pendidikan saya lebih tinggi. Nah, yang jadi masalah adalah pikiran kita untuk merasa lebih tinggi daripada yang lain, pikiran kita yang merasa bahwa oh gara-gara umur saya ataupun gara-gara hal-hal lain membuat semuanya jadi kacau seperti itu kan. Karena memang yang dilihat hari ini adalah ada sebagian orang tadi mungkin kasusnya dari Pak Muhammad Hairul Arifin ya bilang senior dan junior gitu kan. Padahal sebenarnya peran pemimpin di sini adalah menyatukan bahwa fungsi dia bekerja di situ adalah untuk melaksanakan tugas-tugas ataupun sesuai pokok fungsi berdasarkan kemampuan dia, berdasarkan elektabilitasnya dia, kemudian berdasarkan kemampuan yang
selama ini yang kita sebut dengan jam terbang. Jadi Pengalaman. pengalaman. Jadi butuh mediator sepertinya kalau misalnya ada senioritas dan junioritas di sini. Mediatornya siapa? Ya ini pemimpin. Gimana caranya? Yaitu dengan berkomunikasi. Lagi-lagi jangan sampai kita tidak berkomunikasi ketika kita merasakan sesuatu yang bisa membahayakan organisasi, tapi kita tidak mengkomunikasikan itu. Bahkan diamnya saja itu hari ini bisa berbahaya. Diamnya kita itu hari ini bisa membuat sebuah organisasi kacau balau. Kenapa? Karena diamnya itulah kita tidak sadar bahwa itu salah. Kita tidak sadar itu harus diperbaiki. Jadi komunikasi lagi-lagi yang menjadi hal penting bagi seorang pemimpin menjadi mediator bahwa meluruskan apa yang terjadi, apa yang sebenarnya menjadi masalah dan mengapa dan bagaimana itu sebenarnya yang menjadi solusi bagaimana junioritas dan senioritas. Melihat sekarang kan banyak gap, ada istilah generasi sandwich, kemudian ada istilah Gen Z ataupun Gen Alpha yang tiap-tiap generasi itu punya prinsip, kemudian cara kerjanya masing-masing. Nah, fungsi pemimpin adalah mengkulturkan bahwa oh visi misi kita kayak gini, apakah nanti prosesnya bagaimana, ya tergantung dari pemimpinnya untuk mengkomunikasikan itu semua. Demikian mungkin Ustadz Ansori, kalau ada tambahan atau dari Bapak Ibu sekalian, demikian barakallahu fikum. Baik, terima kasih kepada Ahdani yang sudah menjelaskan luar biasa tadi. Lumayan panjang juga penjelasannya. Bagaimana Ustadz Khairul Arifin? Boleh sedikit menanya lagi. Boleh Ustadz. Silakan Ustadz. Misalkan sekarang nih yang jadi junioritas itu jadi pimpinan misalkan, yang jadi bawahan itu senioritas. Saling bertentangan nih. Ini saya nih lebih tua, lebih pengalaman, harus saya dituruti. Nah, di junior lagi saya sudah jadi pemimpin, gimana ini? Nah, gimana cara untuk menanggulangi hal tersebut, Pak Denny? Ya, berarti mungkin ada masalah dalam saling ego ya. Maksudnya ego akan umur, akan prinsip ya. Mungkin nanti bisa minta tolong Ustaz Lazim apabila ada tambahan ya terkait hal ini. Karena memang kalau dari pengalaman saya sih di Akesma sendiri, sebelum kita melakukan semua aktivitas pekerjaan, kita itu harus siap 3. Yang pertama, selesaikan dulu sama diri sendiri. Kedua, selesai dulu sama orang tua. Yang ketiga, selesai sama pimpinan atau pemimpin. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai dalam 3 itu, yang saya dapatkan tarbiyah ini dari Yakesma, di mana kalau kita udah selesai dengan hal itu, insya Allah mau pemimpinnya lebih muda, mau yang dipimpin lebih tua, tidak menjadi alasan bahwa saya tua loh, kan harus umat saya. Oh, saya muda, saya berpengalaman. Nah, itu insya Allah tidak menjadi masalah sebenarnya. Dan insya Allah mungkin nanti izin Ustaz Lazim menambahkan ataupun bapak-bapak yang lain atau Ustaz Ansori menambahkan. Demikian Ustaz Arifin. Terima kasih Pak Denny. Baik, terima kasih Ahdani ya. Mungkin nanti kita lebih jelasnya kita minta arahan dari Ustaz Lazim ya, Ustaz Khairul Arifin ya. Siap. Ya. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua tadi dari Bu Dendang ya. Tadi saya kurang jelas mendengarkan tadi Bu Dendang. Boleh diulang, Bu Dendang? Ahdani silakan di copy juga ya Ahdani ya. Bu Denang tadi ini udah minum. bahwasanya pemimpin itu harus dibekali dengan keterampilan komunikasi karena dari latar belakang yang berbeda, heterogen ya sifatnya. Jadi bagaimana cara pemimpin itu bisa punya kemampuan berkomunikasi, kemudian bagaimana sih peran pemimpin dengan situasi masyarakat kita ini heterogen, bukan hanya heterogen dalam latar belakang yang berbeda, tapi zamannya udah beda-beda gitu kan, ada Gen Z, Gen Alpha dan lainnya gitu. Itu sih mungkin Ustadz pertanyaan beliau. Benar, apakah benar Bu Dendang? Ya.
Benar sekali. Baik. Terkait pertanyaan tadi, izin Bu Dendang, berdasarkan apa yang saya cari tadi di HP melalui dan beberapa jurnal yang kita coba cari, ditemukan, saya mencoba meramu jadi satu rangkaian kalimat, di mana bahwa Rasulullah itu kan memang menjadi suri tauladan yang baik, dan sudah dicontohkan bagaimana Rasulullah itu memimpin. Eh, Banyak sekali kita melihat riwayat hadis, riwayat apa namanya, pertanyaan-pertanyaan dari sabda Rasulullah yang ditanyakan oleh para sahabat, di mana setiap individu sahabat bertanya dengan pertanyaan berbeda, dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya selalu berbeda-beda yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini kan memberikan makna bahwa pada kala itu di masyarakat Madinah yang sudah semestinya sangat heterogen dengan latar belakang yang berbeda, dengan tingkat kesejahteraannya yang berbeda-beda, Rasulullah itu menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, sesuai dengan apa yang bisa mampu dijalankan oleh para sahabat. Jadi kalau kita mengambil maknawiyah dari peran Rasulullah ini dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang berbeda-beda, yang sama tapi jawabannya berbeda-beda, yang menempatkan kapasitasnya selaku umatnya itu mampunya sebagaimana, ya kita juga harus mengambil peran sebagai seorang pemimpin, di mana menempatkan posisi orang itu yang pertama berdasarkan kemampuannya dulu. Oh, kemampuannya bagaimana? Kemudian secara ketika dia sudah melaksanakan kemampuannya, kemungkinan ketika dia sudah melaksanakan tugas dan fungsi, tentu diberikanlah upahnya yang layak sesuai dengan kemampuan yang ia berikan. Ataupun mungkin kalau kita melihat di luar faktor X dari dia bekerja, kita melihat keluarganya masih butuh hal-hal lain seperti kemampuan ekonomi ataupun kemampuan bimbingan untuk bagi anak-anak muda yang mungkin belum menikah, ya kita fasilitasi untuk bisa biar apa, memfasilitasi hal itu gitu. Walaupun mungkin bukan tanggung jawab kita secara tertulis ataupun perjanjian tanda tangan kontrak, tapi selaku manusia itu tadi sedikit menyinggung juga pertanyaan dari Bu Ismi, bahwasanya kita selaku pemimpin tuh harus pandai melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Tidak serta-merta kita kekeh walaupun kita punya prinsip, oh harus seperti ini dan harus seperti ini, kita nggak boleh kolot dengan prinsip itu dan mengabaikan faktor-faktor X. Bisa jadi gara-gara faktor X ini punya butterfly effect, di mana kalau butterfly effect itu istilahnya sesuatu hal yang kecil itu bisa berdampak besar gitu kan. Jadi peran seorang pemimpin adalah memastikan apa yang dia pimpinnya itu, meskipun keadaannya sangat heterogen dengan latar belakang yang berbeda, tentu ada posisi-posisi yang sudah kita kotak-kotakkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian kita selaku pemimpin juga harus peka apa yang terjadi selama proses penjalanan manajemen ini. Apakah ada kendala? Mungkin anak-anak ketika yang kita pimpin itu anak muda, kita udah kita sudah memberikan apa namanya, anak muda yang belum nikah, dia sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi dia selaku pekerjaan, tetapi dia kadang nggak mood
dalam melaksanakan pekerjaan, ya kita juga harus peka untuk bisa memfasilitasi seperti apa, atau mungkin kita kasih hal kecil saja, gorengan saja, itu kan bisa menjadi sebuah kepekaan bagi kita untuk menjadi peran pemimpin yang dimana anak muda ini mood-moodan, ya udah kita sesuaikan moodnya walaupun tidak sampai kita menuruti kemauannya. Begitu juga kepada latar belakangnya, mungkin dari kalangan yang sudah menikah, yang sudah banyak anak, kita sudah menempatkan tupoksinya, kemudian gajinya sudah sesuai juga, tapi dalam proses pelaksanaannya ada beberapa hal, contoh dalam kita juga tahu bukan maksud untuk kepo dengan keluarganya gitu kan keadaan, tapi kita peka, si Fulan atau si Fulana anaknya lagi sakit, kita selaku pemimpin juga harus peka lagi-lagi untuk bisa memimpin, bahwa memang ya benar sekali kata Bu Dendang, kita sangat-sangat heterogen dengan latar belakang yang berbeda, ada yang mampu, ada yang mungkin sejahtera, ada yang masih muda, ada yang sudah berkeluarga. Nah, peran pemimpin ini adalah bagaimana menjadi istilahnya bisa menyesuaikan ketika dia sama siapa, ketika dia memimpin kepada siapa. Seperti itu Bu Dendang, peran pemimpin untuk latar belakang yang orang-orangnya berbeda-beda. Jadi menyesuaikan kondisi yang di lapangan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip yang ada. Demikian. Kalau ada yang kurang ataupun kurang jelas, mohon dikomentari Bu Dendang. Ataupun Bapak Ibu yang ingin menambahkan juga bisa, boleh. Baik, terima kasih ya. Jadi apa yang saya dapatkan tadi adalah pertama kita sebagai seorang pemimpin itu harus mengutamakan kesejahteraan pegawai dulu ya atau anggota organisasi kita. Kemudian juga menggunakan pendekatannya juga nggak boleh kaku berarti ya. Kita harus menyesuaikan dia latar belakangnya dari mana. Jadi nggak boleh harus pakai satu pendekatan aja buat memahami anggota begitu ya. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu Dendang. Baik, kita lanjut. Ada nih ya pertanyaan Lanjut. dari Bu Ismi tadi. Silakan Ustaz, ingin menjawab. Ya, sebenarnya tadi udah ada kaitannya dengan pertanyaan Bu Dendang kalau nggak salah tadi. Ya, tadi sebenarnya udah ada sedikit dibahas oleh Denny tadi ya, dari pertanyaan Bu Ismi. Yang kami tangkap dari pertanyaan Bu Ismi tadi, bagaimana ya cara membangun hubungan yang harmonis ya antara pimpinan dan bawahan ya, kalau nggak salah tadi. Ya, mungkin yang pertama ya, perlunya ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu atau bawahan di dalam organisasi tersebut. Ya. Kemudian juga ada suasana kerja yang menyenangkan. Ya. Bawahan jangan kita buat terlalu fokus ya pada pekerjaan yang bersifat rutinitas. Akan tetapi perlu juga dibuat pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Selain itu perlu diciptakan hubungan kerja yang akrab, lingkungan kerja yang membangkitkan gairah bekerja ya, seperti fasilitas kerja yang lengkap dan sarana penunjang lainnya yang memadai. Kemudian juga yang ketiga, bawahan itu bukan mesin gitu ya. Yang kita ketahui semua orang pada dasarnya ingin kepribadiannya diakui. Kemudian juga mendapat perlakuan yang adil, keinginannya diperhatikan, kebutuhannya juga dipuaskan, kemampuannya juga memperoleh kesempatan untuk dikembangkan. Dalam hal ini penghargaan dan perasaan memegang peranan dan menentukannya. Ini sering-sering kita perlu apresiasi, yaitu bawahan kita. Ini juga untuk membangun hubungan yang harmonis. Kemudian juga pengakuan, ya, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus ya cepat mengakui atau menghargai pelaksanaan ya tugas dengan baik yang dilakukan oleh seorang bawahan. Ya. Bentuknya dapat berupa kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji, ataupun hadiah uang, surat penghargaan atau kombinasi dan beberapa hal tersebut. Jadi itu jawaban dari kami ya. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, jadi intinya tadi harus membangun
hubungan suasana yang menyenangkan, kemudian juga perlu sinkronisasi antara tujuan individu ya dalam organisasi ataupun pengakuan ataupun apresiasi kepada bawahan kita. Mungkin Adeni ada lagi yang disampaikan sebelum kita minta arahan dari Dokter. Sepertinya Ustadz Dr. Lazim untuk menambahkan apa yang kurang, untuk memperbaiki apa yang salah mungkin dari presentasi kami. Demikian kami sampaikan. Jazakallah khair. Ditanya dulu ke para penanyanya. Sudah sesuai. Ustaz, mungkin kita lanjut ya kepada Dr. Lazim. Kita minta bimbingan dan arahannya kepada Ustaz Lazim. Kami persilahkan. Waliyatafadhal masykur Ustaz. Baik, jazakumullah khair Ustaz Ansori, Bang Denny, keren kali nih anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur di menjelang petang hari ini ditemukan dengan Bapak Ibu sekalian yang punya giroh belajar yang luar biasa. Bahagia mendapatkan asupan semangat juga dari kawan-kawan sekalian, sehingga kalau bahasanya Imam Syafi'i itu kullama zdadtu ilman kullama zdadat misahatu ma'rifati bijahli. Setiap kali aku mendapat satu tambahan ilmu, maka rasanya area kebodohanku itu masih begitu luas itu. Selama ini jarang berbicara terkait dengan manajemen, ini dicemplungkan sama pihak manajemen prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam untuk ikut nimbrung di kelas kawan-kawan sekalian. Jadi rasanya apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu benar banget gitu. Bodoh kali selama ini merasa ini itu, ternyata masalah manajemen aja baru bicara terkait dengan actuating, terkait dengan directing sama coordinating, taujih sama tansik aja ternyata dahsyatnya luar biasa gitu. Apalagi ada Ustadz Ansori sama Bang Denny. Jadi kayaknya berasa banget gitu. Terima kasih Ustadz Ansori, Bang Denny atas materinya. Sebelum mengomentari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya memberikan sedikit masukan dulu ya. Ini kan kaitannya sama kalau S2 kita banyak tugas, kemudian lebih banyak mandirinya dibanding dengan bimbingan-bimbingan akademik lah ya. Itu artinya nanti jangan sampai kemudian kita juga lost terkait dengan hal-hal yang fundamental. Jadi kaitannya tadi kalau bahas tentang bikin makalah, bahasanya terkait dengan taujih sama tansik, jangan lupa juga studi literatur. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berbicara terkait dengan tansik sama taujih itu apa saja, kemudian itu kan nanti menunjukkan kekayaan kita terkait dengan tema itu, ya kan? Sehingga di bagian awal mestinya juga dirujuk, atau nanti di bagian kita baru tahu terkait dengan daftar pustaka yang disebutkan. Tapi saya juga nggak tahu. Makanya nanya sama kawan-kawan ini, di awal pertemuan, di awal perkuliahan dulu, itu ada nggak kesepakatan tentang sistematika makalah, atau terkait dengan reference yang mestinya harus disebutkan itu seperti apa, termasuk kalau Ustadz Ansori sama Bang Denny ini kan Pak Denny, Bang Denny, Ustadz Denny, atau siapa nih? Takut salah. Jadi itu kan pakainya ada yang body note, ada yang kemudian end note gitu kan. Itu disepakati dari awal atau gimana? Karena setahu kami kalau di STAIN atau di PTKIN itu rata-rata mereka menggunakannya pakai footnote, nggak pakai body note. Kemudian juga bagian akhir daftar pustaka ya benar-benar daftar pustaka. Ketika menuliskan daftar pustaka itu kan ada aturan-aturannya, terus nggak pakai 1, 2, 3, 4, 5 gitu, tapi berdasarkan alfabeta. Nah, aturan-aturan baku seperti itu di awal ada nggak bahasan terkait dengan itu, sehingga
apa namanya, kan baru ketemu sekali nih kan, tiba-tiba makalahnya Ustadz Ansori sama Bang Denny, daftar pustakanya pakai 1, 2, 3 dan entah apa ada kesepakatan atau gimana. Terus kemudian pakai body note, tidak pakai nggak pakai footnote, itu kira-kira berdasarkan kesepakatan di awal atau enggak. Kalau memang sudah berdasarkan kesepakatan ya saya tinggal ikut aja kan gitu. Meskipun kayaknya nggak biasa tuh PTKI atau PTKIN itu seperti itu gitu. Itu nanti mungkin perlu diinikan. Atau gimana tuh kalau kayak gitu? Disepakati ya sebelumnya Bapak Ibu ya? Dari kampus itu belum ada Ustadz, belum ada suatu sistematika penulisan yang baku. Tapi kalau makalah memang footnote Ustadz. Footnote kan? Iya Ustadz. Tapi ini Ustadz Ansori sama Bang Denny nggak pakai footnote nih, jadi kita agak susah-susah nyari ke belakang terus di mana gitu. Pakai endnote kok kayaknya agak-agak apa ya? Tadi pas buka ini kan pakai body note kan. Sulistyowrini 2002 32 gitu-gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau memang sudah sepakat tuh, tapi kayaknya nggak biasa aja nih. Mungkin Bu Dendang yang orang yang alumni STAIN kan, jadi biasanya kalau di situ pakainya footnote kan gitu. Jadi tadi agak Denny juga alumni Ustadz. oh iya deh lupa. Iya deh. Iya. Kayaknya udah lupa dengan kebiasaan sebelumnya kayaknya udah ini. Tapi itu nanti kayaknya mesti kita bakukan karena saya berharap kemarin sempat diskusi sama pihak manajemen apa prodi magister MPI itu kaitannya dengan luaran dari mata kuliah. Jadi kalau bincang dengan Ustadz Nahrim sebagai tim teaching mata kuliah ini, itu kan beliau menyarankan untuk luarannya itu jurnal kan, luarannya jurnal. Kalau luaran jurnal biasanya nanti harus dipoles-poles dulu kan gitu. Nah, saya sih kemarin sempat diskusi kalau bisa luarannya itu biar memudahkan dan langsung bisa di-refer oleh banyak pihak itu mungkin kayak semacam jadi book chapter ya, buku bunga rampai. Jadi setiap kelompok atau setiap makalah yang dibuat itu setelah dapat masukan dari berbagai macam pihak, dari kawan-kawan atau apa nanti bisa dikumpulin jadi satu, siapa yang jadi ini, mungkin nanti saya menambahkan bikin tulisan terkait dengan tema manajemen pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis, umpamanya Ustadz Nahrim juga seperti itu, baru kemudian dijadiin satu, kemudian dibukukan. Itu lebih realistis, langsung jadi maksudnya, karena makalahnya sudah ada dibanding dengan nanti luarannya bentuknya jurnal umpamanya kan gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau memang disepakati. Tapi tadi harus dibakukan, maksudnya kalau semuanya footnote ya semuanya footnote, kalau semuanya body note ya semuanya body note gitu. Itu nanti perlu disepakati ulang. Nah, itu catatan pertama terkait dengan penulisan. Tadi kaitan sama studi literatur atau kajian literatur atau kajian pustaka juga mestinya ada beberapa hal yang di awal disebutkan lah ya, mestinya. Terus terkait dengan karena Bang Denny tadi di bagian akhir yang tadi dikutip juga oleh Bu Ismi itu kan kaitannya dengan memanusiakan manusia. Tapi saya cari-cari kayaknya di slide nggak ada, kemudian di makalahnya juga nggak ada kayaknya. Nggak tahu, di makalahnya ada nggak di halaman berapa, Bang Denny? Atau Ustadz Ansori? Kalimat memanusiakan manusia gitu. Atau itu elaborasi terkait dengan bahasan tema itu? Soalnya gini, ini kan para expertise ya, orang-orang yang sudah ahli semua dan biasanya mungkin lebih banyak ke mimbar-mimbar dibanding nulis kan. Jadi jangan sampai di ruang-ruang kuliah kita itu kita pakai kebiasaan itu. Jadi sesuatu yang penting bahkan stressingnya justru dibahasakan memanusiakan manusia. Maka tadi diulang sama Bu Ismi, saya juga mencatat itu harusnya ada karena itu kan karyanya Bang Denny, karyanya Ustadz Ansori ketika membicara terkait dengan directing sama coordinating atau J sama Tansik itu ada loh bahasan ketika mengkomunikasikan, ketika mendirect bawahan, ketika memanage sebuah organisasi atau sebuah lembaga pendidikan itu
perlu kalimat-kalimat itu. Nah, masalahnya adalah jangan sampai itu kemudian ada tapi tidak dituliskan dalam karya yang apa namanya, dalam makalah atau dalam jurnal atau dalam buku yang nanti disampaikan. Jadi enggak, ketika ditanya itu kayaknya jawabannya lancar banget karena memang terbiasa bicara kan. Tapi ketika apa namanya, di catatannya, di tulisannya, di makalahnya, di jurnalnya ternyata nggak ada gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu perlu. Terus juga kalimat umpamanya tadi yang sempat saya catat itu terkait dengan core atau inti dari apa namanya, actuating itu adalah, tadi kan disebut ya, kalau nggak salah ada sebutan itu ya Bang Denny ya, itu kan ini ada istilahnya azwul kalam atau azwul hadis ya Ustadz Ansori ya. Kepada siapa kalimat itu diinikan, karena kan kita ini bukan pakar, belum lah, kita ini belum pakar, kita ini belum ahli, belum expert di bidang itu, sehingga kalau kita menyampaikan sesuatu itu jadi teori kita ya nggak apa-apa, tapi sebelumnya kan harus ada sandarannya. Nah itu kata siapa nih umpamanya, ya kan, kalimat itu. Jadi nggak bisa juga kemudian kita langsung mengatakan itu kata saya gitu. Nah karena kalau ditanya itu terus kemudian dengan kasarnya kemudian dibilang, siapa lo kok sampai berani gitu, udah emang gitu-gitu kira-kira kan, mestinya ini kan, meskipun keren kali kalau menurut saya kalau bisa. Kan saya punya dulu dosen orang manajemen pendidikan, ketika beliau menyampaikan terkait dengan actuating itu Pak Zain Sarnoto namanya, orang Malaysia. Nah itu beliau menyampaikan kaitan inilah apa, bicara juga terkait dengan apa namanya, inti dari actuating itu adalah leading ya kan, leadership nih kaitannya dengan kepemimpinan ya kan. Terus nanti menyebutkan bagaimana kita bisa apa namanya, memanage untuk menggerakkan bawahan kita, menggerakkan sub-sub organisasi kita itu untuk mencapai tujuan dengan prinsip efisien, kemudian juga efektif gitu kan. Nah, dengan berbagai macam prinsip-prinsip manajemen yang ada itu. Nah, tapi kita merujuk kepada kalimat siapa gitu. Sebagaimana antum bisa saja gitu menyebutkan di makalah itu umpamanya tadi surat An-Nahl ayat berapa Ustaz? Itu atau surat Al-Kahfi ayat yang kedua atau ini setelah antum menuliskan ayat-ayat itu kan boleh aja gitu. Nanti kaitannya dengan ayat itu kan kalau bahasanya itu bisa aja kemudian dibawa ke negatif, bisa ke bawa ke positif. Artinya ketika ayat yang tadi terkait dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah atau ayat terkait dengan apa tadi qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun dan seterusnya itu dibawa-bawa ke persoalan manajemen khususnya dalam persoalan actuating atau lebih spesifik terkait dengan masalah taujid sama tansik gitu. Ini kan nanti kaitannya dengan siapa mufassir atau siapa syarih hadis yang membawa ayat itu kepada persoalan actuating atau persoalan lebih khususnya directing sama coordinating. Kan nggak bisa kemudian itu saya gitu. Nah, nanti kemudian dikasih pertanyaan, siapa lo kan gitu. Siapa kamu kok bisa udah ini kan gitu. Harusnya ketika membawa itu menurut umpamanya kalau pakai Pak Kures ya Pak Kures. Ayat ini berbicara terkait dengan inti dari actuating itu adalah leading umpamanya. Ayat ini berbicara terkait dengan umpamanya apa namanya, bagaimana pengelolaan organisasi yang melibatkan pihak lain, lingkungan bahkan gitu kan untuk mencapai gitu-gitu itu harus tadi bahasanya saya memulai dengan kalimat azwul hadis atau azwul kalam. Siapa yang menyampaikan itu? Tokoh siapa yang kemudian mengatakan bahwasanya ayat itu bahasanya menunjukkan tentang bahasan tauji sama tansik umpamanya. Nah, itu perlu karena kita belum sampai ke makom itulah ya untuk bicara terkait dengan ini pendapat saya. Kecuali nanti kemudian di bagian ini setelah menjabarkan berbagai macam pendapat itu, baru kemudian kita menyimpulkan dengan bahasa kita yang nanti kemudian dikutip orang lain, kita kutip dengan kita bikin jurnal, kita kutip dengan makalah kita setelahnya kemudian kita bahas terkait dengan itu nggak masalah.
sudah ada pijakannya dari siapa sebelumnya, kemudian kita pakai apa namanya parafrase, memparaphrase kalimat-kalimat tokoh itu, kemudian kita pakai dengan bahasa kita sendiri, kemudian kita kutip sendiri, nanti mungkin kita punya mahasiswa, dikutip mahasiswa kita, dirujuk mereka dan seterusnya. Itu baru bisa gitu. Tapi azwul hadis atau azwul kalam itu menjadi satu amanah ilmiah, nggak bisa kemudian kita apalagi kalau sekedar kayak bahasa yang sering saya dengar itu ini clipping ayat, ini clipping hadis gitu. Bicara terkait dengan manajemen pendidikan berbasis Al-Qur'an dan hadis, kemudian kita tuliskan tuh banyak ayat gitu. Tanpa kita menyebutkan pendapat yang menyatakan ayat itu memang berbicara atau tafsir dari ayat itu adalah terkait dengan tema yang kita buat itu. Nah, itu nggak bisa. Itu harus dihindari bahasan-bahasan terkait dengan itu. Kemudian ini teori ajak nih yang harus benar-benar dipahami. Itu terkait dengan kesimpulan. Saya nanya dulu nih ke Ustadz Ansori atau Bang Denny. Rumusan masalah yang dituliskan di awal tadi itu dijawabnya di mana? Atau kita bisa dapetin jawaban dari, kan itu 3 pertanyaan tuh kan? Ya kan? Itu di mana sih kita bisa mendapatkan jawaban itu yang nggak perlu baca tadi 20 halamannya itu gitu. Di mana? Di kesimpulan. Gimana, Den? Kesimpulan. Jadi kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Nah, siap. Oke, keren. Ini alumni berarti. Jadi gini maksudnya. Kita bikin rumusan masalah 3 umpamanya. Jadi kesimpulan akhir dari makalah kita atau dari jurnal kita atau mungkin kalau lebih besar nanti tesis kita itu ada pada kesimpulan, ya kan, jawaban dari semua rumusan masalah. Dan untuk kan sistematis kan harusnya. Jadi rumusan masalah 1 dijawab di poin 1, rumusan masalah 2 dijawab di poin yang kedua, yang ketiga di poin yang ketiga. Meskipun tidak harus merefer kepada bab-bab kalau nanti ininya bab atau poin-poin yang di atasnya dibahas gitu. Untuk memudahkan. Jadi kita kan bahasanya kan servis ya, melayani pembaca, melayani masyarakat, memudahkan mereka. Maka di kesimpulan itu nanti kalau menurut saya sih baiknya bikin pointers, mau pakai numbering atau mau pakai apa sih pointers gitu kan, itu silakan aja, tapi intinya harus sistematis biar orang yang membaca itu gampang. Oh, ternyata rumusan masalahnya 1 2 3 itu ketika ngelihat kesimpulannya itu matching, udah langsung bisa, oh ternyata isinya ini, isinya ini. Itu saran saya terkait dengan persoalan tadi. Kemudian terkait dengan tema itu sedikit saya mengutip dari beberapa jurnal yang sempat saya baca sebelum masuk ke kelas. Jadi kalau kita bicara tadi benar ya, maksudnya kalau kita bicara tauji sama tansik itu memang core-nya actuating ya maksudnya. Dan actuating kan arti bahasa ininya kan mungkin bagaimana kita sebagai manajer itu mampu menggerakkan tim kita, mampu menggerakkan lingkungan kita untuk sampai kepada tujuan yang kita inginkan bersama. Ya kan? Maka di situ akan ada proses yang banyak banget gitu kan, maksudnya meskipun cuma satu persoalan itu doang, tapi fungsinya ada tadi directing, ya kan, kemudian juga ada leading, kemudian juga ada coordinating. Nah itu semua nanti Ustadz Ansori sama Bang Denny itu mengutip dari Nawawi juga kan, yang tadi kaitannya sama administrasi pendidikan kalau nggak salah bukunya itu kan, itu ketika bicara terkait dengan tauji sama tansik itu yang bersangkutan ternyata membahas hal yang tadi dibahas sama kawan-kawan, didiskusikan sama kawan-kawan. Jadi pertama bagaimana seorang manajer, seorang leader itu dia memberikan dan menjelaskan perintah dengan baik. Ini nanti bicara tentang komunikasi. Ya kan? Mau pakai qaul yang ada dalam Al-Qur'an, qaulan layyina, qaulan sadida dan seterusnya itu kalau lebih menukik lagi nanti bahasanya kalau langsung bicara terkait dengan itu. Tapi ini secara umum ya nggak apa-apa. Oke lah. Yang kedua, Hadari itu dia bilang Nawawi kalau bahasanya. Nawawi itu membahas juga ketika bicara terkait dengan tema ini, tauji sama tansik itu
beliau mengatakan memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan. Jadi mungkin nggak sampai detail banget gitu, tapi karena namanya direction, namanya tauji itu arahannya itu gimana sih fungsi dari kan fungsional sama struktural itu nanti kaitannya, malah kegiatannya itu bisa dilaksanakan itu seperti apa, ya kan? Itu fungsi dari actuating itu nanti salah satunya itu. Kemudian yang ketiga kata Nawawi itu kalimatnya memberikan, ini yang tadi mungkin pertanyaan Bu Ismi dan seterusnya tadi. Ini kaitannya bagaimana seorang leader itu memberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, ya kan, kecakapan dan keahlian agar tadi karakteristik manajemen yang kaitannya dengan efektif ya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian memberikan kesempatan ikut menyumbangkan tenaga, pikiran untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif. Maka kalau merujuknya kepada hadis umpamanya, Rasulullah itu kan memberikan kesempatan seluas-luasnya atau bahkan ketika pola relasi yang dibangun oleh Rasulullah tadi sempat ada bahasan tentang harmonisasi hubungan kan antara senior junior atau atasan bawahan itu apa namanya yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga semua sahabat itu merasa saya loh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, saya loh orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Karena Rasulullah nggak jaim pokoknya. Karena Rasulullah itu memberikan perhatiannya, ya kan tadi kaitannya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyumbangkan tenaga pikiran, maka muncullah hal-hal yang monumental seperti Salman Al-Farisi dengan khondaknya, kemudian beberapa sahabat lain lah gitu kan, Ummu Salamah dengan contoh tentang apa keteladanan tadi, udahlah kamu keluar, Rasulullah keluar, kemudian langsung bersyukur setelah itu menyembelih itunya. Yang tadinya para sahabat merajuk dalam kisah apa namanya episode apa sih namanya Hudaybiyah ya kan itu selesai gitu. Tapi bagaimana Rasulullah itu memberikan kesempatan semua pihak itu untuk memberikan sumbang saran. Bahasanya Bu Ismi tadi agar memberikan ide-idenya lah gitu. Itu ternyata bagian dari tauji sama tansik, bagian dari actuating yang merupakan inti dari manajemen. Dan yang terakhir kata Nawawi itu kalimatnya ini yang penting, memberikan koreksi agar setiap personal ini kan evaluasi. Tapi evaluasinya belum sampai ke yang nanti bagian evaluasi beneran, tapi dalam tauji itu memberikan koreksi setiap personal melakukan tugasnya secara efisien. Ini kaitannya sama efisiensi tadi. Nah, itu kalau kita bicara terkait dengan apa materi yang dikaitkan dengan persoalan tauji sama tansik. Tapi Pak Zen Sarnoto itu sempat menyampaikan dulu ketika membahas terkait dengan tema IT, beliau sampai mengungkapkan core dari actuating itu adalah leading, ya kan? Bagaimana menentukan prinsip-prinsip efisien, terus komunikasi yang baik dan prinsip ketika apa arahannya itu kemudian mendapatkan feedback dari para bawahan kita atau orang-orang yang berada dalam tim kita. Itu menurut beliau itu waktu bicara mendiskusikan terkait dengan tema ini itu keren kali kayaknya dan apa yang tadi dicontohkan kemudian diperlihat hadis ya itu apa namanya sepertinya memang kalau cuman ngambil satu atau dua hadis atau ini kan nanti bahasanya perspektif ya itu amat sangat kurang lah gitu. Apalagi tadi umpamanya perspektif yang dipakai kan ayat-ayat gitu kan, yang tafsirnya mungkin masih kita harus nyari banyak tafsir. Tapi perspektif yang tadi belum muncul, meskipun ada kalau hadis tadi kisah tentang perumpamaan ya, masal, teori ulumul Quran yang pakai masal gitu kan. Tapi bisa jadi pakai kosos gitu, ya kan kisah umpamanya. Bagaimana bicara terkait dengan tauji sama tansik, umpamanya pakai perspektif qososul Quran, umpamanya contoh kalau itu kisah umpamanya Nabi Sulaiman lah ya yang jelas-jelas leader itu nanti dikaitkan dengan apa para jin yang menjadi apa namanya prajuritnya atau dengan burung hudhud lah ya kan bagaimana Nabi Sulaiman itu mengarahkan bagaimana memastikan kebenaran berita yang disampaikan, mengirim surat kembali, jawabannya seperti apa dan seterusnya itu menjadi bagian yang luar biasa. Maka Ibnu Katsir umpamanya dalam tafsirnya itu sempat menyebutkan
leadership-nya atau manajemennya Nabi Sulaiman itu ketika menggerakkan burung hudhud itu sampai karena detailnya, karena kerennya dalam memberikan actuating itu, sang manajernya, Nabi Sulaiman itu hudhud itu sampai mendapatkan julukan dari Ibnu Katsir itu sebagai muhandis, ya kan? Burung tapi gelarnya itu arsitek gitu. Keren kali kan? Karena taujinya itu jelas banget. Kamu berangkat ke sana, ngelihat di sana itu tempat nanti yang paling cocok untuk menempatkan pasukan kita di mana. Kamu coba cari sumber mata airnya, seberapa dalam itu mata air itu bisa digali, berapa butuhnya resources yang kita bisa gunakan untuk menggali sumur itu sehingga bisa mengalir. Nah, itu sampai sedetail itu. Itu manajer kelasnya Al-Quran menyebutkan, mencontohkan kepada kita salah satunya itu. Nah, gitu para ustadz sekalian, kalau kita bicara terkait dengan tansik sama taujih ya, dalam konsep manajemen. Tapi kalau masalah pendidikan, saya terus terang bukan orang tarbiyah, jadi maksudnya bukan orang pendidikan itu jadi nggak begitu, ya tadi bahasa saya, jadi nyadar diri kalau ternyata kebodohan saya itu luas banget sehingga harus benar-benar sering duduk-duduk bersama dengan Bapak Ibu sekalian meskipun virtual misalnya. Gitu. Saya pikir itu dulu kali ya, Ustadz Ansori, Ustadz Denny, dan para ustadz sekalian di pertemuan kita. Waktu kita masih ada 15 menit kan? Boleh nggak kalau kita kenalan dulu gitu? Saya ini kan baru pertemuan perdana, jadi belum kenal. Saya nggak bawa absen karena hari ini saya dinas luar, belum balik ke kampus. Jadi saya belum menerima absen bisa nyebutin satu persatu. Jadi sementara ini nanti saya minta tolong Kosmanya untuk ngirim atau saya udah dimasukkan di grup. Hari ini siapa yang nggak masuk gitu kan, untuk nanti di-record di daftar hadir yang nanti bisa saya ambil di kampus nanti. Boleh dibantu siapa dulu yang atau siapa Kosma lah ya, Kosma menunjuk satu-satu siapa dulu yang memperkenalkan diri. Waktunya 15 menit aja karena sampai 17.30 kan. Silakan Ustadz Melvin. Saya mulai dari absen yang ada di Zoom saja. Yang pertama, kami silakan Ustadz Ansori Daulay. Siap, Ustadz. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Ansori Daulay. Saya tinggal di Batu Sembilan dan aktivitas sekarang di Yayasan Bina Insan Sakinah. Cukup, Ustadz? Iya, Ustadz. Jazakumullah, Ustadz. Baik, selanjutnya Ustadz Denny Setiadi. Ya, Ustadz, Bismillah. Perkenalkan, nama Ana Denny Setiadi. Tinggal di Jalan Ganet, Ustadz, kilometer 11, Perumahan Betang Permai, dan aktivitas saat ini di Yakisma Kepulauan Riau sebagai tim pendidikan. Jazakallah khair. Kemudian selanjutnya yang masih raise hand nih, Bunda Ismi. Silakan Bunda Ismi. Saya start apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismiati. Saya tertua kedua di grup ini, Ustaz, secara umur. Tapi secara ilmu saya kalah sama yang muda-muda. Ada Bang Denny, Dendang. Oh, anak Dendang ya. Pangkatnya pada anak semua soalnya di sini. Tapi saya punya semangat belajar, insya Allah, karena saya diamanahi di lembaga sebagai ketua yayasan. Jadi saya akan merasa berdosa kalau kemudian saya menjalankan amanah tanpa ilmu. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, makasih Bunda Ismi. Selanjutnya Bu Susiati. Saya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Dr. Lazim, saya Susiati, tinggal di Perumbumi Air Raja. Aktivitas saya di Yayasan Bina Insan Sakinah. Terima kasih. Masih Bu Susi, selanjutnya Bunda Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Dr. Lazim, saya Bu Laila. Sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan guru di SMP Negeri 10 Tanjung Pinang. Dan tak nyangka saya kecebur di sini Ustadz. Mohon bimbingan dan mohon kerjasama rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Rika Sofiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Dr. Lazim. Perkenalkan diri, nama saya Rika Sofiana. Saya tinggal di Batu 11 bersama anak-anak. Karena saya sebagai pengasuh di Panti Asuhan Insan Cinta 165. Terima kasih. Ya, sila. Kemudian Ustadz Sujarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujarno, saya domisili di Tanjung Uban, Bintan. Aktivitas sehari-hari di MTS At-Taqwa Bintan, Tanjung Uban. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Sujarno. Selanjutnya Ibu Fairuza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuza. Hari-hari bekerja di Pondok Pesantren Al-Kausar, Tanjung Pinang. Al-Kausar. Kemudian Ibu Siti Lamiah. Ibu Siti Lamiah hadir. Siapa? Lanjut ke Ustadz Khairul Arifin. Terima kasih. Perkenalkan, nama kami Muhammad Khairul Arifin. Kami tinggal di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama Bintan di bawahan Pak Ustadz Saifuddin, Pak Doktor. Kami sehari-hari di SMP Nahdlatul Ulama sebagai tenaga pendidik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz Hanafi Idham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Dokter. Perkenalkan, nama kami Hanafi Idham. Beralamat di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Sama seperti Ustaz Khairul Arifin tadi. Sebagai pengasuh. Dan juga keseharian banyak di KUA Tanjung Pinang Timur sebagai penyuluh agama. Nah, kami mau belajar dunia pendidikan dalam bergabung di MPI ini Pak Dokter, mudah-mudahan